Selamat datang kembali di channel Rizal Kesney. Bersama saya Rizal di sini. Ya, di video kali ini saya akan sedikit memberikan hal penting mengenai apa-apa saja yang harus dipersiapkan di dalam pembuatan ikatan jual beli dan pemberian kuasa. Ya, simak terus videonya hingga akhir ya. Dalam membuat ikatan jual beli dan pemberian kuasa atas objek tanah, nah notaris di sini harus benar-benar ekstra hati-hati dalam membuatnya. Nah, karena tidak menutup kemungkinan bidang tanah yang menjadi objek jual beli tersebut kemudian beberapa tahun setelah dibuatkan akta ikatan jual beli tersebut, itu diadakan ikatan jual beli kembali di sekitar bidang tanah yang telah dibuat ikatan jual beli. Misalnya itu antara A dan B membuat ikatan jual beli dengan objek tanah, kemudian C dan D ini membuat ikatan jual beli lagi, namun berbeda waktunya. C dan D ini nilai harga objek tanahnya ini berlipat-lipat ganda dikarenakan misalnya dikarenakan dilalui oleh jalan tol ataupun jalan lingkar. Nah, sehingga nilai tanahnya ini lebih tinggi daripada A dan B. Dan kemudian penjual ini menggugat pihak notaris dan meminta kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian ikatan jual beli tersebut yang telah dilakukan. Nah, adapun dalihnya biasanya bermacam-macam, antara lain yaitu notaris tidak membacakan aktanya di hadapan para pihak. Nah, kemudian para penghadap atau para penjual adalah buta huruf, dan alasan yang lainnya yaitu saksi-saksi yang tercantum di dalam akta tidak hadir ketika para penghadap atau pihak penjual dan pihak pembeli menghadap notaris. Kemudian pembayaran harta bidang tanahnya belum dibayar lunas oleh pembeli dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dalil-dalil yang biasa diajukan oleh para penggugat. Oleh karenanya, sebagai antisipasi perlu diperhatikan beberapa hal. Antara lain yaitu apabila bidang tanahnya terletak di luar wilayah dalam kedudukan sebagai PPAT, sebaiknya tidak dilakukan kecuali kalau bidang tanahnya sudah bersertifikat dan sempat mengecek mengenai kebersihan atas bidang tanah tersebut di kantor pertanahan. Jadi kalau sudah mengecek apakah ada sengketa ataupun tidak, nah itu bisa dilakukan. Teliti apakah pihak penjual betul-betul berwenang untuk menjualnya, dalam arti tidak melanggar asas nemo plus juris, tidak sebatas pemilik, serta tidak merupakan keseluruhan dari pemilik. Nah, jadi pihak penjual ini benar-benar yang bersangkutan atas tanahnya ataupun tidak. Kemudian hal yang lainnya, apakah uang harga penjualan benar-benar telah dibayar oleh pihak pembeli. Bila perlu usahakan kwitansi asli yang ditandatangani pihak penjual di atas materai 10.000, yang kemudian kwitansi tersebut dilekatkan pada minuta akta ikatan jual beli tersebut. Usahakan agar dua pegawai notaris ikut serta hadir ketika akta dibacakan. Bila perlu diminta agar para pihak menambah saksi di luar pegawai notaris tersebut, sehingga minim akan terjadinya sengketa atau gugatan.